diferensial gitu ya. Jadi intinya adalah menggunakan pengamatan laju reaksi serta ketergantungannya terhadap konsentrasi secara langsung atau directly gitu ya. Jadi intinya kalau cara diferensial itu semua persamaannya didiferensialkan atau diturunkan. Sedangkan kalau cara integral ya semuanya nanti diintegralkan gitu. Caranya nama caranya sesuai dengan perlakuan kita terhadap persamaan yang ada gitu. Nah, di sini saya langsung dari buku aja, nanti baru kita ini turunkan pakai whiteboard. Jadi di sini intinya kan secara langsung. Jadi misalnya dari ungkapan reaksi di atas ini misalnya reaksinya ini gitu ya. Kalau begini berarti bisa diintegralkan, bisa diturunkan juga kan ya. Kan kemarin kan kalau kita belajar, ini saya nulis masih sebentar. Whiteboard terus kita lihat dulu lah ini nih. Jadi kalau misalnya persamaannya begini, begitu persamaan laju atau hukum laju lah ya, kan hukum laju sama dengan tetapan laju K dikali konsentrasi dari reaktan ya. Tidak bisa produk ya, kemarin sudah sepakat bahwa hukum laju yang mempengaruhi hanya konsentrasi dari si reaktan atau reaksi gitu ya. Jadi misalnya reaksinya itu A tambah B, jadi R sama dengan K dikali A pangkat XA dikali B pangkat XB. XA dan XB adalah yang sama dengan K itu tetapan laju, konsentrasi atau tanda kurung A itu artinya konsentrasi A dipangkatkan XA itu order reaksi A, sedangkan tanda siku kurung itu dengan B itu namanya konsentrasi B dipangkatkan XB itu order reaksi untuk B. Oke. Nah, kalau cara diferensial ininya persamaan atau hukum lajunya itu Oke, lalu hukum laju ini didiferensialkan. Kemarin kan kita mengintegralkan, langsung didiferensialkan. Semuanya didiferensialkan artinya diturunkan begitu ya. Jadi dari ungkapan yang di atas itu, misalnya kita ngambil ini, terus dilenkan kiri sama kanan, dari yang ini sama yang sebelah sini dilenkan gitu ya. Jadi ininya R-nya dilenkan jadi len R, terus K itu kan kalau dilenkan itu kan jadinya len K ditambah ya, kalau kali jadi tambah. Jadi K dilenkan jadi len K, terus kali, ya kan K kali konsentrasi A, ditambah ditambah kalau dipangkatkan itu dia turunnya ke bawah sini, jadinya dia turun jadi XA dikali len A ditambah XB kan pangkat dalam len itu jadinya kali jadi koefisiennya, jadinya tambah XB len B gitu ya. Kurva len R lurus terhadap logaritma sebagai konsentrasi. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gini, ini kan XA XB, jadinya bentuknya begini. Kalau dia cuma XA doang, A pangkat XA, jadinya len R sama dengan XA kali len A ditambah len K, atau len K sama len K tambah XA len A gitu ya. Jadi nanti grafiknya kayak begini. Jadi nanti kita pakai whiteboard aja lah biar ngerti ya. Oke, jadi kan tadi R sama itu untuk reaksi kalau nggak salah A tambah B sama dengan sesuatu gitu ya. Jadi kan tadi K dikali konsentrasi A pangkat XA gitu, kemudian kali B konsentrasi B pangkat XB gitu ya. Nah, untuk cara diferensial itu semuanya diturunkan ya. Nah, diturunkan itu kalau yang tadi kita lihat itu mereka melenkan semuanya gitu dengan cara kasih len semuanya dari ruas kiri sama ruas kanan. Jadinya kalau sudah dilenkan, sini saya taruh di sini len, berarti jadinya kan len R sama dengan len K gitu ya. Saya langsung tulis dulu ya. Dalam kurung
ya dalam kurung deh, len A pangkat X A gitu ya. Terus dalam kurung juga len konsentrasi B pangkat XB gitu. Nah, kalau dalam len perkalian itu ini kan dia ngalih gitu kan, dari sini ke sini kan jadi perkalian gitu kan. Tidak ada sesuatu tanda artinya dia dikali begitu ya. Jadi kalau ketika dilenkan dia berubah menjadi tanda plus gitu. Jadi sama dengan len K ditambah. Nah, kalau pangkat itu dia nanti turun di depan sini jadinya XA len konsentrasi A gitu tambah kan ini kan antara sini dan sini ada sesuatu yang tidak terlihat artinya itu ditambah dikali ininya turun ke depan jadinya XB len konsentrasi B. Nah sama kayak yang tadi lagi misalnya ini untuk contoh 1, contoh 2-nya misalnya tadi R sama dengan K dikali hanya satu saja dia unimolekular ya jadi AXA gitu. Jadi kalau dia dilenkan semua ruas kiri kanannya jadinya len R sama dengan len K gitu ya ditambah XA len konsentrasi A seperti itu. Oke ya, bisa ya? Oke. Oh iya, saya lupa lagi tadi. Jadi kan kalau persamaan seperti ini, Y-nya yang mana? Yang ini ya. Len R. Lalu X-nya yang mana? X-nya itu yang len konsentrasi A. Jadi kalau di dalam grafik, sumbu Y-nya len R, terus sumbu X-nya itu len A. Oke, bolak-balik nanti. Nah, jadi kan kalau persamaannya begini, maksudnya gini ya. Ini kan Y, terus ini apa ya? C lah. Yang A. Jadi kan nanti persamaannya sama dengan AX tambah B begitu. Jadi kalau Y itu kan sumbu Y-nya itu jadinya kan len R, terus sumbu X-nya itu adalah len konsentrasi A. Begitu maksudnya. Nanti gradiennya itu nilai XA. Jadi nanti kalau dia gradiennya misalnya turun begini begitu, jadinya yang gradiennya itu jadinya XA begitu ya. Order reaksinya itu langsung bisa ditentukan dari gradien, maksudnya seperti itu. Oke. Lanjut. Ini ya. Jadi nanti XA atau order reaksi terhadap A itu bisa dicari dengan mencari gradiennya dan persamaannya. Oke. Cara ini dapat mengikuti laju reaksi R sebagai fungsi konsentrasi seperti yang tadi saya sudah bilang. Jadi syarat untuk cara diferensial ini dapat digunakan adalah bahwa kecepatan reaksi dapat diukur secara langsung. Jadi kalau kita bikin eksperimen, kecepatannya itu bisa langsung diukur gitu ya. Yang dapat diperoleh melalui cara ini adalah order reaksi dan tetapan laju reaksi gitu. Oke, cara ini dapat diterapkan tanpa grafik. Nah, kalau tanpa grafik tuh misalnya kayak gini. Ada dua pengukuran, itu ketika RI atau R1 RI pada konsentrasi inisial atau awal dengan laju pada keadaan I tambah 1 dengan konsentrasi dalam keadaan yang sama. Jadi kan ada dua keadaan pada saat I dan ini kelihatan semuanya? Apa terlalu kecil? Sebentar. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini. Misalnya ini kan pada saat I dan I tambah 1. Jadi semuanya yang mengalami perubahan hanya laju sama si konsentrasi dari reaksinya saja. Ini dia menghasilkan XA sama dengan len R1 tambah 1 RI tambah 1 dikurang len RI per len A, karena kan yang bedanya kan yang ini. Gitu ya. Nah, jadi jika ada S tambah 1 pengamatannya maka order rata-ratanya sama dengan 1 per S. Di sini dia tidak bilang S ini apa ya. S tambah 1 jadinya
penjumlahan ketika X dimulai dari 1. Oh ya udah berarti sama aja kayaknya. Cuma nanti dibagi. Oh, jika pengamatannya itu S itu kayak banyaknya kali pengamatan ditambah 1 gitu ya. Jadi 1 per banyaknya kali perhitungan atau pengukuran. Sekarang kan rata-rata ya. Dibagi jumlah kali pengamatannya dikali yang ada di sini. Orde yang ada. Orde yang didapat seperti itu. Nah, jadi kalau sebelum diambil rata-rata perlu diperiksa apakah kecenderungan harga orde reaksi berubah secara sistematik gitu ya. Ini contoh aja, tapi ini nih tergantung apa namanya eksperimen yang dapat, jadi tergantung data-data yang keluar juga. Jadi bukan tinggal langsung masukin grafik. Untuk setiap masing-masing reaksi pasti ininya juga pasti berubah gitu ya. Tidak semua reaksi itu sama gitu ya. Nah, kalau yang tadi juga kan sama ya. Kalau yang tadi kan yang ini dapetnya begini. Terus kalau dalam keadaan plus satunya dapetnya misalnya seperti ini gitu ya. Berarti yang pada saat keadaan awal ketika semuanya 0 begitu. Jadi R0 sama dengan, jadi kan sama tetap ln R sama dengan orde reaksi dikali ln A0 ditambah K begitu. Tapi dalam keadaan semua adalah keadaan awal begitu. Posisinya sama saja, cuman keadaannya adalah keadaan awal, jadi dianggap ini R0 apa namanya konsentrasi A0, kemudian ditambah ln K seperti itu. Nah, cara ini dapat diperluas dengan 2 komponen seperti yang tadi di atas. Tapi di sini jika seandainya konsentrasi B tetap, maka akan persamaannya akan berubah begitu. Oke, kita coba buat ya. Sebentar. Oke, tadi kan ada 2 keadaan gitu ya. Sebenarnya sih ini yang keadaan 1 yang normal gitu ya, yang tidak ada keadaan plus 1 dan segala macamnya. Nah, kalau yang tadi lagi itu maksudnya adalah kan yang tadi tuh yang biasa ya. Biasa itu artinya yang dimulai cuma dengan si A, yang ada si A sama si B gitu ya. Terus ada keadaan plus satunya. Terus sama keadaan yang ada nolnya begitu. Ya, kalau yang plus 1 kan tadi ada keadaan biasa di mana kan R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat XA begitu. Terus di sini ada di sini ada I, ini ada I gitu ya. Terus ada RI tambah 1 sama dengan K kali konsentrasi A I tambah 1 XA gitu ya. Nah, nanti ketika dia dilenkan itu kan nanti jatuhnya kan len RI sama dengan len K ditambah XA kan ya. Len konsentrasi A. Sebentar. Ini papannya kecil sekali nih. Oke. Sebentar. Oke, I. Lalu yang ini jadinya kan len RI tambah 1 sama dengan len K. Terus ditambah XA len konsentrasi AI tambah 2. Tambah 2, tambah 1, sorry. Jadi untuk keadaan plus satunya gitulah ya. Nah, nanti kalau dijumlahkan, itu jadinya kan len RI kurang, sebentar tadi itu gimana ya? Sebentar. R jadinya ini minus dikurangi ya, jadi len RI kurang len RI tambah 1 kan kalau len K dikurang K itu tetap ya
Habis dong ya. Habis saya tuh potong jadinya tambah ya deh tambah X ln A1 AI sorry terus dikurang sebentar ini sama dengan dong ya sorry sama dengan itu dikurang XA ln konsentrasi AI tambah 1 gitu. Oke, terus jadinya kan XA bisa dikeluarin tuh ya. Ln RI dikurang ln RI tambah 1 sama dengan XA dalam kurung ln konsentrasi AI dikurang ln AI tambah 1 lah ya. I tambah 1 gitu. Atau situ. Jadinya XA itu sama dengan ln RI. Aduh, chatnya masih terus. RI dikurang ln RI tambah 1 dibagi ln konsentrasi AI kurang ln konsentrasi AI tambah 1. Ya kan sama ya? Sama kayak yang tadi. Ini saya keluarin dulu nih biar. Maaf ya, saya agak belum bisa tulis. Nah ini kan sama kan ya. Berarti itu cara menurunkannya. Nah ini cuman kalau rata-ratanya saja. Nah kalau rata-rata sekali banyaknya ini dibagi dengan banyaknya kali pengamatan yang dibuat gitu. Kan pengamatan yang sekarang misalnya untuk yang si I itu kan misalnya pada saat jam 17 16 misalnya. Nanti 17 nanti perhitungannya yang kedua jadi I tambah 1 kan perhitungan pertama dikali tambah 1 kan jadinya 2 begitu. Dibikin lagi pas 17 18 pokoknya setiap 1 menit diulang pengamatannya maka sebanyak kali kalian menghitung itu dijumlahkan ininya kemudian dibagi dengan banyaknya kali kalian mengamati gitu. Tapi intinya yang dicari adalah order reaksi rata-rata. Jika pengamatan dilakukan lebih dari 2 kali. Seperti itu. Kalau 2 kali ya modelnya kayak gini aja. Tapi kalau lebih dari 2 kali berarti harus pakai rata-ratanya dengan menampilkan dengan memasukkan pembagian jumlah dari pengamatan. S itu adalah jumlah pengamatannya seperti itu ya. Oke. Dan kalau misalnya, maaf ya saya bolak-balik. Oke, nah kalau yang tadi yang keadaan 0 itu keadaan awal. Jadi dia dianggap sebagai keadaan acuan gitu lah ya. Acuan yang dipakai. Jadi sama aja sih intinya cuman dia kan R0 sama dengan K dikali konsentrasi A0 pangkat XA. Jadi cuma diganti ini aja sih sebenarnya. Yang penting prinsipnya kalau sudah mengerti prinsip dasar kinetika, nanti kalau keadaannya diubah sebagaimanapun kalian sudah mengerti bahwa kalau diferensial ya diturunkan terhadap ln gitu. Kalau diintegralkan ya diintegralkan persamaannya. Dan kalau cuma nambah-nambah keadaan misalnya I dan I tambah 1 sudah bisa lah ya. Keadaan biasa juga sudah bisa dilakukan. Nah kalau yang 0 ya tinggal diganti ininya aja. Kalau tanda di bawah, kalau di Word itu sih subscribe ya. Kalau di atas kan superscribe, di bawah kan subscribe gitu ya. Jadi ln R0 sama dengan ln K ditambah XA dikali ln konsentrasi dari si A0. Jadi di sininya Y, di sininya X, terus di sininya A, di sininya B gitu ya. Jadi kalau persamaannya Y sama dengan B tambah AX, jadi kayak misalnya contoh persamaannya dari Y sama dengan 2 ditambah 3X gitu. Berarti ln K-nya itu kan 2 nilainya ya. Kan? Lalu si 3 ini adalah nilai dari order reaksinya. Misalnya cara melihat persamaan reaksi. Misalnya persamaan reaksi Y sama dengan 2 tambah 3X. Berarti ln K ini kan kalau interceptnya itu kan namanya kan di sini B. B-nya itu kan ln K ya. Jadi kalau nilainya 2 berarti ln K sama dengan 2. Ln K sama dengan 2 berarti K sama dengan
ya anti ln dari si 2. Jadi ln minus 1 dari si 2 gitu ya. Gitu prinsipnya. Nanti kalau tinggal kalau ordernya langsung kelihatan. Ordernya kan XA kan 3 ya udah order reaksinya 3. Nah, nanti baru mencari nilai dari si ln konsentrasi A0 dan ln dari R0-nya dari laju awalnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum mengerti, belum paham sebenarnya ini maksudnya apa atau bagaimana gitu. Ada pertanyaan tidak? Kelas ini nih diam-diam terus ya. Padahal anak kimia semua. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Saya Ibu. Iya, silahkan. Siapa kamu? Ibu ya, Yandris Ibu. Oh iya, silahkan. Saya Ibu cuma yang untuk persamaan regresinya tadi Ibu itu Y sama dengan AX tambah B atau Y sama dengan BX tambah A Ibu. Maksudnya katong biasa dapat yang di Ibu Ica tuh begitu Ibu. BX tambah A Ibu. Apakah itu sama saja Ibu? Ya kan yang penting prinsipnya sama tuh. Ini Oh iya saya Ibu. punya apa nih? AX tambah B. B. Kalau Ibu Ica BX tambah A. Iya Ibu. Oh, dia sama saja sih. Pokoknya yang melekat dengan X itu namanya gradien. Lalu yang tidak ada X itu namanya intercept. Oh Yang iya penting Ibu. kalian Makasih Ibu. cara mengerti persamaannya aja lah. Oke, siapa lagi? Iya, bagaimana? Tentang yang loan RI. Mana yang kamu kayak loan RI atau loan RI tambah 1 Ibu? Kan loan RI pertama tuh. Ini kan I itu kan maksudnya inisial tuh, maksudnya akan namanya itu dari inisial berarti dari yang RI dulu, baru RI tambah 1, RI tambah 2, RI tambah 3 gitu-gitu. Barang di Ibu punya slide loan RI tambah 1 kurang loan Apa? RI Ibu. Di mana? Di Ibu punya slide yang tadi Ibu. Slide yang mana? Sebentar. Iya. Mana? Ini dari ini. Oh, astaga, jadi saya ribet sendiri. Jadi gini Yono, yang ini dia tidak menggunakan yang ini dulu. Bentar. Ini dia tidak mengurangi ini dulu baru jadi yang ini dikurang yang ini. Jadinya dapatnya yang kayak tadi. Kalau saya bikin yang kayak begini, berarti RI dikurang yang ini dapatnya tetap sama ya. Saya tidak bisa ngurangin lagi. Sudah gini dapatnya. Kalau yang di buku ini yang dikurangi ini gitu. Dan di buku ini dikurangi dapatnya yang tadi di buku gitu kan ya. Kalau ini ln saya tulis ini aja kali ya. Jadi kalau ln RI tambah 1 sama dengan ln K ditambah XA ln konsentrasi AI tambah 1 dikurangi ln RI. Jadinya kan ln K ditambah XA ln konsentrasi AI gitu ya. Jadi kalau dia dikurangi jadinya jadinya ln ln RI tambah 1 dikurang ln RI sama dengan ininya habis sama dengan XA ln AI tambah 1 dikurangi XA ln konsentrasi AI ya. Jadinya kan XA sama dengan ln RI tambah 1 kurang ln RI gitu. Ini semua bisa ya, bisa baca ya? Ngerti ya? Dibagi ln konsentrasi AI tambah 1 di sini keluar lagi. Dikurangi ln konsentrasi AI itu. Kalau yang ini saya ngurangin yang ini duluan baru yang ini. Kalau yang di buku itu dia ngurangin yang plus 1 dulu terhadap RI. Bisa ya? Yono? Bisa Ibu. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut foto?
Sebelum saya lanjut foto lagi, ada tidak